Oke, setelah sebelumnya kita melakukan konfigurasi dan sekaligus eliminasi terhadap akun-akun default untuk item atau inventory, selanjutnya masih ada beberapa konfigurasi akun default yang harus kita lakukan sebelum kita mengimpor data customer, vendor, fixed asset, dan lain-lain. Jadi, kita masuk saja ke sini ya, ke pengaturan, kita masuk ke preferensi. Nah, di sini kita akan langsung menuju ke akun perkiraan ya. Tadi kita sudah membuat akun atau mengkonfigurasi akun barangnya. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi terhadap akun neraca. Jadi untuk laba ditahan saya ganti dari laba ditahan menjadi return earnings ya. Retain earnings yang saya bawa dari Excel atau Accurate 5, nomornya 3300. Nah, jadi return earnings ini kalau di Accurate ya, kita bisa lihat pada saat kita membuat ini. Maaf, kita lihat di sini ya. Nah, ini company info return earnings. Nah, ini dia ya. Jadi kalau Accurate di sini di bagian neraca. Nah, selanjutnya untuk akun laba rugi atau akun pajak penghasilan, saya pilih akunnya yaitu income company tax ya. Jadi income tax company. Income tax. Oke, ini dia ya. 8.100.007. Jadi, kalau di Accurate 5, ini kita bisa lihat di bagian taxation. Nah, ini dia ya, income tax. Jadi, kita bisa memilih. Jadi, income tax ini akan muncul di laporan rugi laba sebelum pajak, income tax, dan sesudah pajak ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di akun penyesuaian persediaan. Jadi, kalau Anda perhatikan di akun penyesuaian persediaan, pada saat Anda membuat inventory, ya, inventory adjustment di Accurate 5, maka Anda dapat memilih akun penyesuaiannya. Jadi, di sini akun penyesuaian apa saja bisa masuk. Jadi, kalau di Accurate Online sudah dibatasi. Jadi, akun-akun apa saja yang berpengaruh terhadap penyesuaian persediaan. Jadi misalnya saya memilih variance of stock of name, misalnya seperti itu ya. Jadi saya hanya mengalokasikan ke variance stock of name dan ekuitas saldo awal saja. Jadi ekuitas saldo awal ini penyesuaian untuk item-item yang merupakan saldo awal. Nah, sedangkan untuk selanjutnya akan saya menggunakan ini variance of stock of name. Nah, untuk pindah barang, ini adalah akun baru di Accurate Online. Jadi kalau pindah barang di Accurate 5, kita cukup melakukan item transfer ya. Transfer dari dan transfer kepada gudang yang mana ke gudang yang mana. Nah, tapi kalau di Accurate Online, sudah ada nilai selisih persediaan. Jadi bisa saja pada saat Anda melakukan transfer, misalnya kuantitinya 10, tetapi pada saat diterima bukan 10, tetapi 8. Duanya hilang, atau rusak, atau entah kemana. Nah, jadi selisih dua yang hilang itu bisa dimasukkan di Accurate Online. Nah, di sini saya pilih misalnya variance of item transfer ya. Saya sediakan satu akun untuk menampungnya. Nah, Anda terserah mau menampungnya di mana itu bisa Anda pilih. Jadi misalnya saya pilih sini variance item transfer. Nah, selanjutnya adalah akun biaya dan selisih biaya untuk pekerjaan pesanan. Nah, jadi kalau di Accurate 5, ya saya kembali ke Accurate 5, pada saat Anda membuat job costing, maka Anda bisa memilih ini ya, akun untuk job costing, job cost akun. Nah, kalau di Accurate Online ini dia, yaitu akun biayanya. Nah, itu ya. Dan untuk selisih biaya yang akun yang ini, yang selisih biaya, nah kalau di Accurate 5 itu akun yang mana? Jadi kalau kita perhatikan lagi di setup preference, kita masuk di job costing. Nah, ini dia ya, save difference cost to akun. Nah, ini dia akunnya. Jadi kalau di Accurate 5 di sini, untuk di Accurate Online-nya yang di sini. Nah, jadi saya pilih saja di akun biayanya adalah work in process, proses job costingnya. Nah, seperti ini. Kemudian selisih biayanya saya pilih variance of job costing ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah akun diskon untuk penerimaan dan pembayaran. Jadi begini, pada saat kita melakukan penerimaan
Dan pembayaran di accurate 5 misalnya ya, saya membuat sales receipt ataupun di purchase saya membuat purchase payment. Nah, Anda perhatikan misalnya pada saat saya membuat purchase payment, saya pilih yang misalnya ya. Nah, ini dia. Misalnya Glodok Elektronik. Nah, misalnya tagihannya sebesar 18 juta. Ternyata dia hanya membayar 17 juta dan 1 juta dia gunakan sebagai potongan lain-lain, beban atau lain-lain. Nah, saya akan melakukan diskon info. Saya masukkan sini 1 juta. Nah, di sini di akun ini saya bisa memilih akun bebannya. Nah, yang muncul di Accurate 5 ini berbagai macam akun, ya. Nah, ini sangat berisiko saya salah untuk memilih. Oleh karena itu, ya, di Accurate Online sudah dibatasi. Jadi, misalnya yang saya memilih beberapa akun saja, misalnya Bank Administration Expense ya. Nah, jadi biasanya kalau kita bayar ataupun customer bayar akan memotong Bank Administration Expense. Nah, itu salah satunya. Ataupun misalnya charge. Nah, charge untuk biaya atau keterlambatan dan lain-lain. Misalnya late charge income to customer. Jadi, bisa kita masukkan sebanyak-banyaknya. Di sini ya, akun-akun yang mempengaruhi terhadap diskon penerimaan atau sales receipt maupun pembayaran untuk vendor payment. Jadi, pada saat nanti kita memilih diskon pembayarannya di vendor payment, ya, misalnya ini Accurate Online, maka kita hanya memilih akun yang sudah ditentukan saja. Jadi, tidak sembarang akun pun muncul di situ ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pencatatan gaji karyawan, saya pilih saja 21, PPh 21 tax payable ya. Nah, di sini tax payable 21. Untuk hutang premi dan pensiun, saya pilih pensiun premium. Dan berikutnya di sini premi kesehatan, saya pilih premium. Nah, ini ya, health premium. Kira-kira seperti itu. Jadi, Anda bisa sesuaikan dengan akun-akun yang ada di perusahaan Anda. Nah, setelah itu saya klik di simpan. Ya, nah dengan demikian sekarang saya sudah menentukan akun-akun defaultnya. Nah, tapi masih ada satu akun yang belum saya ubah. Akun manakah itu? Kita lihat lagi di pengaturan dan preferensi. Jadi kalau Anda perhatikan di pengaturan dan preferensi, kita menuju lagi ke akun perkiraan ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan tadi saya belum mengubah akun untuk ekuitas saldo awal. Nah, ini saya ingin mengganti dengan opening balance equity yang saya bawa. Ya, kalau saya lihat di sini di akun perkiraan, saya munculkan yang akun tipenya modal saja ya. Nah, di modal, coba saya lihat apakah ada akun opening balance equity-nya. Nah, ternyata ada ya, opening balance equity. Nomor akunnya 3000. Ini akan saya ganti dari ekuitas saldo awal menjadi opening balance equity. Jadi saya masuk di preferensi lagi ya. Nah, di sini saya akan mengubah. Nah, ini dia ekuitas saldo awal. Saya hapus, saya ganti opening balance equity. Nah, seperti ini, 3000. Setelah itu saya simpan. Nah, ternyata tidak bisa ya, ekuitas saldo awal tidak bisa diubah. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya masuk atau saya tutup lagi dulu preferensinya. Setelah itu saya masuk di akun perkiraan. Nah, di sini di akun perkiraan yang 3000, yang opening balance equity yang saya bawa dari Excel, saya hapus ya. Saya hapus. Setelah itu, saya masuk lagi ke ekuitas saldo awal yang bawaannya Accurate Online yang sudah memiliki saldo awal ini ya. Nah, saya klik saja ekuitas saldo awal dan saya buat di sini 3000 sebagai, saya ubah namanya menjadi opening balance equity. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya ubah saldo tanggalnya menjadi 31 bulan 12 2015. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang opening balance equity sudah tergantikan. Nah, begitu juga dengan laba ditahan ini sudah saya hapus ya, karena sudah digantikan tadi dengan return earnings. Jadi laba ditahan saya hapus.
Begitu juga dengan yang akun modal 3001 ini saya hapus juga. Nah, jadi tampilannya akan seperti berikut ini ya. Nah, sekarang saya kosongkan pilihan agar muncul semua chart of akun yang ada. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, jadi dengan demikian, coba saya lihat lagi di pengaturan preferensinya. Nah, di pengaturan preferensi, setelah itu kita lihat di akun perkiraan, apakah sudah berubah. Nah, sekarang sudah berubah ya, ekuitas saldo awal sudah menjadi opening balance equity ya, seperti itu. Jadi kita simpan saja, setelah itu kita close. Nah, masih ada lagi konfigurasi terhadap akun default pajak ya, seperti PPN, PPh 23 dan lain-lain. Akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya.